Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lutfia Nurin Agustina, Fitria Nurilaidia, Fidan Muhammad, Sabila Faza Firdausi, dan Meilinde Diaharum akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar, produksi, pemasaran, dan promosi produk sesuai syariah. Materi yang pertama, konsep harga menurut Islam. Konsep ekonomi Islam dalam suatu pasar yang dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat berjalan secara normal. Pasar tidak memerlukan campur tangan dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga, dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan yang dimaksud di sini adalah masyarakat atau umat Islam menentukan sendiri apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi, maupun memilih apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Mekanisme suatu pasar dibuktikan dengan adanya mekanisme harga, yaitu turun dan naiknya harga akibat dari suatu dinamika permintaan dan penawaran dari pihak-pihak yang bersangkutan. Permintaan dan penawaran merupakan dua kekuatan yang saling berkaitan yang membentuk suatu komunitas pasar. Kedua hal ini digunakan untuk menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, supaya memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi adalah pasar bebas ataupun distoris pasar. Dalam konsep harga, jika permintaan meningkat, maka harga juga akan melambung tinggi. Dan jika harga melambung tinggi, permintaan konsumen terhadap suatu barang juga akan menurun. Dengan kata lain, bahwa jumlah permintaan sangat bergantung pada harga komoditas barang tertentu. Sehingga perilaku konsumen menyikapi kenaikan harga adalah salah satu alasan untuk mengurangi pembelian atau mencari barang yang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap komoditi yang mengalami kenaikan. Begitu pula, bila terjadi penurunan harga pada komoditi tertentu, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap komoditi yang mengalami penurunan harga. Jadi dalam konsep ini, harga dibentuk dari keseimbangan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli saling merelakan. Kerelaan yang dimaksud di sini yaitu dari bagaimana penjual dan pembeli mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Penentuan harga di sini dilihat dari kemampuan penjual dan menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli dan kemampuan pembeli mendapatkan barang tersebut. Dalam Islam diberikan kebebasan dalam menentukan harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu konsep produksi menurut Islam. Pada setiap aktivitas ekonomi, aspek konsumsi selalu berkaitan dengan aspek produksi. Produksi berkaitan dengan utility atau penciptaan nilai guna, agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Maka, barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa sesuai aturan syariah. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuai yang tidak ada, karena tidak adanya seseorang pun yang dapat menciptakan suatu benda yang benar-benar baru. Maka dari itu yang bisa diciptakan manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna agar menjadi beberapa aktivitas yang menghasilkan produksi sendiri, membuat barang yang berguna agar sesuai kebutuhan dan mempunyai daya jual yang tinggi. Proses produksi adalah usaha bersama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi. Produksi juga sebagai proses sosial, bahwa penawaran harus berdasarkan kapasitas potensial yang akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar bagi anggota masyarakat, khususnya pada kalangan menengah ke bawah.
atau bisa disebut kemiskinan. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran menurut Islam. Konsep pemasar Islam haruslah didasari oleh filsafat dasar Islam, dan konsep dasar filsafat Islam yaitu tauhid atau oneness. Dari konsep dasar ini kemudian akan melahirkan karakteristik pemasaran Islam. Menurut Muhammad Syakir Sahirsullah dan Hermawan Kartajaya, pemasaran Islam memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah spiritualitas, di mana setiap kegiatan pemasaran harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua adalah etika, di mana etika Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis harus dilaksanakan oleh setiap pemasar Islam. Yang ketiga adalah realistik, dan keempat adalah monistik. Dalam menyusun konsep dan strategi pemasaran, pemasar Islam harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang merupakan representasi dari sikap humanistik. Konsep pemasaran Islam yang dijelaskan oleh Muhammadiyah Hashim dan Muhammad Iskandar Hamzah di atas. Strategi pemasaran Islam yang ditawarkan oleh Arham menggunakan pendekatan histori Islam serta mengintegrasikan setiap teori strategi pemasaran Philip Kotler. Yang pertama yaitu segmentation, yang kedua targeting, ketiga positioning, keempat syariah marketing taktik, kelima syariah marketing value. Dari konsep pemasaran perspektif Islam yang telah penulis jabarkan di atas, dapat dilihat bahwa pemasaran perspektif Islam cukup identik dengan pemasaran konvensional. Kedua konsep pemasaran tersebut pada dasarnya masih identik dengan aktivitas berdagang. Hal ini dapat dilihat dari syarat produk maupun jasa yang harus halal dan baik, mulai dari proses pembuatannya hingga dapat diserah terimakan kepada konsumen. Begitu juga dengan karakteristik pemasar yang diharuskan untuk memiliki sifat kejujuran, menghindari perilaku culas, tidak berlaku zalim, serta hal-hal lainnya yang diharamkan oleh ajaran Islam. Selanjutnya adalah promosi dalam Islam. Promosi merupakan hal yang sangat penting dalam memasarkan produk atau jasa. Secara garis besar, tujuan promosi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang sendiri meliputi membangun nama baik perusahaan, mendidik konsumen, menciptakan reputasi suatu produk. Sedangkan jangka pendek ada menaikkan penjualan, menunjukkan lokasi agen, dan mengumumkan adanya suatu perusahaan atau terjadi penyempurnaan produk. Dasar hukum produksi terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maksud dari ayat tersebut adalah mengajarkan kita adab dan akhlak yang baik, yaitu mengklarifikasi suatu kebenaran dari berita yang kita dengar, agar kita terhindar dari yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghukumi dengan berbekal informasi yang samar dan tidak pasti kebenarannya. Selanjutnya perbedaan promosi syariah dan promosi konvensional. Yang pertama, dalam syariah mereka merasa diawasi oleh Allah sehingga selalu berhati-hati dalam melaksanakan promosi seperti menjaga tutur kata, sopan santun, dan sebagainya. Yang kedua, menghindari bohong dan berlebihan dalam promosi. Yang ketiga, konsumen di dalam promosi dianggap sebagai mitra yang sejajar. Yang keempat, mencontoh sifat Nabi, yakni jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan mengkomunikasikan aktivitas kerja yang baik.
atau dalam bahasa Islamnya sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Berikutnya, dalam promosi konvensional mereka hanya fokus pada target penjualan dan bebas menggunakan cara apapun untuk mencapai target tersebut, bahkan bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya, konsumen sebagai objek untuk target penjualan. Beda dengan yang tadi, Islam kan konsumen sebagai mitranya sejajar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.